Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kesyukuran ya. Tentu kebahagiaan dalam terus istiqomah mengisi hari-hari Ramadan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita dan keluarga senantiasa diberikan kekuatan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ada berita yang cukup viral saya dapati di beberapa channel ya. Ada official iNews, ada tempo.co ya. Jadi ada seseorang yang mengaku nabi, yang dia mengaku dapat wahyu katanya. Namanya Jenas Kilon Dias ya. Ini baru ini berarti. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah banyak ya di Indonesia ini, termasuk yang cukup banyak orang-orang yang mengaku nabi. Jadi sebenarnya nggak terlalu heran atau nggak terlalu kaget ya, karena banyak sekali di Indonesia ini yang kemudian mengaku-ngaku sebagai nabi. Padahal ya tentu nggak bisa diterima, karena apa? Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak mungkin ada nabi lagi, tidak dibenarkan ada nabi lagi, karena tidak ada dalil, tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya ada nabi lagi gitu ya. Tapi kita lihat terlebih dahulu, ini posisinya katanya di tebing tinggi ya, di Sumatera berarti ya. Dia mengaku nabi, tapi sepertinya ini sudah diproses ya oleh kepolisian ya. Ya sudah diproses oleh kepolisian. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat. Mengaku memiliki mukjizat. Yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lain. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020. Ya, oke. Kayak gitu ya. Ya, jadi siapa namanya? Kilon ya. Ya, Kilon ini mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu atau pesan spiritual ya. Jadi sudah cukup lama katanya, 20 November. Dan ya tentu orang-orang seperti ini dia mengaku ya, misalnya mendapatkan wahyu, mendapatkan bisikan, mendapatkan pesan spiritual lewat mimpi. Siapa yang berbuat seperti ini ya? Ya tentu syaitan ya, syaitan ya. Ya, jadi dan apalagi mengaku bahwa punya telepati yang tersambung. Artinya apa ya? Sebenarnya itu bisikan-bisikan syaitan, bisikan jin ya. Dia banyak jinnya ya. Jadi orang ini dibisiki oleh jin-jin ya, di telinganya, di pikirannya, di hatinya, sehingga merasa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diutus oleh Tuhan bahasa dia tadi. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Sehingga kaitan dengan akhir zaman ya, memang akan ada
bukan hanya akan ada, tetapi banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ya, mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya, sehingga Rasulullah pun juga sudah mewanti-wanti, mengingatkan, menasihati umatnya. Salah satunya misalnya di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, bahwa la taqumus sa'ah, tidak akan datang kiamat hatta, ya, sehingga talhaqa qabailu min ummati, ya, sehingga beberapa golongan kabilah dari umatku itu bergabung bil musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Hatta, dan sehingga, ya, mereka kemudian menyembah ya'budu al-awsan, menyembah berhala-berhala. Jadi menyembah berhala-berhala. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku 30 orang pembohong besar yang masing-masing mengaku sebagai nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, sementara aku itu adalah penutup para nabi, ya, la nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Ini kata Rasulullah, seperti itu pesannya, ya. Jadi memang akan ada di antara umatnya itu yang kemudian mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham dan sebagainya, ya, sehingga ini memang sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Nah, kita tentu tidak heran, dan ya harus diingkari langsung, ya. Apapun itu kepandaian dia, keahlian dia, termasuk merasa bisa membaca atau bisa merasa menyatu dengan istilah telepati tadi, hati orang lain dan sebagainya. Yang jelas itu adalah ya syaitan, ya. Dan memang sudah disebutkan juga di surah Al-An'am misalnya, wa innahu lafiskun wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya syaitan itu, sungguhnya setan itu memberikan wahyu. Di sini juga kalimatnya wahyu, maksudnya ada bisikan kepada kawan-kawannya. Ya, jadi siapa tadi namanya yang bersangkutan itu, ya, ini yang dimaksud ayat ini, dia wali setan, ya. Jadi mengaku sebagai nabi, rujukannya siapa? Rujukannya bisikan syaitan yang kemudian disuruh mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya itu sebagai nabi, ya. Lalu kemudian, dan jika kamu liyujadilukum, jika kamu percaya atau menuruti mereka, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kalau kamu mengikuti mereka, percaya dan menjadi pengikutnya, ya, sungguhnya kamu tentu akan menjadi orang yang musyrik. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 121. Ya, jadi hal semacam ini harus kita tanggapi bahwa memang akan ada, ya, orang-orang yang kemudian di akhir zaman, dan memang sebagai tanda dari akhir zaman itu sendiri, mengaku sebagai nabi. Itu satu, ya. Yang kedua, sikapnya adalah menolak, sama sekali tidak meyakini apapun keahlian dia, sehebat apapun. Bahkan nanti Dajjal itu kurang sakti apa dia. Dajjal itu luar biasa, dia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan secara langsung, bisa menghidupkan orang mati secara langsung, ya. Dan itulah yang kemudian akhirnya akan banyak orang-orang yang terperanjat dan mereka sebagian murtad gara-gara kehebatan Dajjal. Nah, jadi sekalipun itu, gitu ya, sekalipun kehebatannya seperti itu, nggak boleh, kita harus nolak. Apalagi dia ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, sudah harus tolak. Itu keyakinan yang harus kita kuatkan dari awal, sehingga tidak ada lagi nabi dan rasul, ya, kecuali terakhir itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menguatkan iman, menguatkan akidah, ya, dan menguatkan ilmu, sehingga kemudian kalau ada model semacam itu, ya, orang-orang yang punya kehebatan apapun, dia bisa punya telepati hati lah, bahasanya apalah itu, ya, semuanya, dan kadang-kadang ada pengikutnya itu ada, gitu. Jadi anehnya di Indonesia ini, saya amati kalau
ada yang ngaku sebagai nabi, ada mengaku sebagai rasul, apalah dan sebagainya, itu selalu ada pengikutnya. Entah ya meskipun puluhan itu ada yang ikut gitu. Artinya percaya, meyakini, bahkan ada yang kemudian membaiatnya ibaratnya. Ya, bahkan Imam Mahdi misalkan dan sebagainya itu pernah ada ya Imam Mahdi dari mana itu, entah Mojokerto atau dari mana itu, ada aja pengikutnya yang kemudian dia loyal ya kepada yang bersangkutan. Nah ini harus ditolak, dan mudah-mudahan kita semua bisa paham, dan kita tentu harus bersikap tidak meyakininya, dan kita harus menguatkan ilmu, dan karena dengan ilmu itulah kita akan kokoh akidahnya, ibadahnya, dan tentu untuk terus bisa beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang selamat ya, imannya, Islamnya sampai akhir hayat, sehingga kita semua dihadiahi Allah husnul khatimah. Salam sehat semuanya untuk para sahabat Detasmen Terapi Qurani. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.